Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja dan sehat selalu. Bagi yang berada di luar, jangan lupa pakai masker dan jangan lupa untuk cuci tangan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai pengantar penelitian, di mana dalam bahasan tersebut terdiri dari definisi penelitian, klasifikasi penelitian, gaya penelitian bidang komputing, kontribusi, dan orisinalitas. Pada pertemuan kali ini, kita masuk ke pertemuan kedua yang membahas mengenai tahapan penelitian. Untuk tahapan penelitian itu dibagi menjadi dua, yaitu tahapan penelitian umum, ya, tahapan penelitian komputing. Dalam tahapan penelitian umum itu ada namanya identifikasi masalah, ya. Identifikasi masalah, ya, itu biasanya bukan merupakan bagian dari proses penelitian, ya, sebagai suatu upaya, ya, untuk mendefinisikan masalah yang ada dan membuat permasalahan tersebut dapat diukur dan diuji, ya. Jadi secara umum, ya, identifikasi masalah bisa dikatakan sebagai proses untuk menentukan apa saja yang menjadi bagian inti dari sebuah penelitian. Yang kedua adalah perumusan hipotesis. Jadi hipotesis tersebut adalah sebenarnya bisa dikatakan dalam beberapa penelitian, ya, jawaban sementara terhadap masalah penelitian, ya. Jadi hipotesis, ya, bisa saja diturunkan dari teori-teori, ya, dalil-dalil hukum, ya, dan penemuan terdahulu atau penelitian terdahulu, ya, yang harus diuji secara empirik, ya. Kemudian pengujian hipotesis dan analisis, ya. Berarti dari dalil-dalil tersebut, ya, dari penemuan-penemuan terdahulu perlu diuji, ya, dan dianalisis. Ya, terus kemudian yang berikutnya adalah kesimpulan. Ya, berdasarkan tahapan penelitian, ya, jika dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan penelitian umum, jadi jika diurutkan, ya, dan disesuaikan dengan susunan skripsi, yaitu identifikasi masalah itu masuk ke pendahuluan, ya, di mana pendahuluan ini itu dibagi menjadi latar belakang. Nah, apa itu latar belakang? Ya, latar belakang adalah gambaran umum, ya, tentang masalah yang akan diangkat, ya. Atau bisa jadi, ya, menurut pendapat lain mengatakan bahwa latar belakang adalah alasan rasional, ya, dan esensial yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan fakta, data, referensi, dan temuan oleh peneliti sebelumnya, ya. Terus yang kedua, masalah penelitian, ya. Masalah penelitian, ya, itu sama sih, ya, seperti tadi, ya. Kita harus mengidentifikasi masalah tersebut, ya, masalah penelitian tersebut, ya. Terus kemudian tujuan dari penelitian, ya. Tujuan dari penelitian adalah memperoleh pengetahuan, ya, atau penemuan baru, ya, yang merujuk pada apa yang ingin kita dapatkan, ya, dalam penelitian yang dilakukan, ya. Terus kemudian diadakan pembuktian, ya, atau pengujian tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada, ya. Bagaimana dengan manfaat penelitian? Manfaat penelitian adalah merupakan dampak dari pencapaian tujuan yang tadi telah kita lakukan pada penelitian yang kita lakukan, ya. Jadi manfaat penelitian itu mempunyai dua hal, ya, biasanya, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan membantu mengatasi, ya, dan memecahkan masalah yang ada. Itu manfaat penelitian. Yang kedua, ya, dari tahapan penelitian itu ada perumusan hipotesis yang tadi sudah kita bahas, di mana ada landasan teori, ya, biasanya mencari penelitian-penelitian terdahulu, ya. Terus kemudian ada landasan teori dan ada kerangka pemikiran. Yang berikutnya itu tahapan penelitian yaitu pengujian hipotesis dan analisis hasil, ya. Di mana di dalamnya itu ada metodologi penelitian, metode penelitian, ya, pengumpulan data yang memang harus dilakukan pengumpulan data, terus kemudian dianalisis data, setelah itu metode tersebut dilakukan pengukuran, ya, diuji. Setelah itu, ya, dari susunan skripsi mungkin ada yang menambahkan analisis hasil, ya, dan pembahasan. Nah, di akhir dari tahapan penelitian yaitu kesimpulan. Nah, berarti adalah kesimpulan dari hasil penelitian kita. Ya, biasanya ada di bab 5, ya, kesimpulan dan saran. Berikutnya adalah tahapan penelitian komputing. Nah, pada tahapan penelitian komputing, ya,
yang dilakukan itu biasanya ya ada 7 tahap. Nah, ini diambil dari saya kutip ya, saya peroleh dari blog Romy Satriawono ya, dan kemudian dari blog tersebut itu juga mengacu pada blognya Bochman ya. Nah, ini sangat penting sekali. Tahapan penelitian ini memang diperlukan ya untuk bisa kita pelajari bersama. Yang pertama adalah penentuan bidang penelitian ya. Ya, tentunya ketika kita ingin melakukan penelitian di tahapan awal adalah kita menentukan bidang penelitian atau research field ya. Ya. Jadi bidang penelitian itu contohnya adalah software engineering ya, data mining ya, image processing ya, computer vision ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah biasanya ketika kita melakukan bidang penelitian itu jangan sampai tertukar dengan topik penelitian ya. Jadi beda dengan topik penelitian ya. Jadi harus mengetahui ya beda antara bidang penelitian dan topik penelitian. Nah, setelah kita mengetahui bidang penelitian, baru kita tentukan topik penelitian atau riset topik ya. Terus kemudian baru kita tentukan masalah penelitian ya. Nah, setelah kita melakukan riset topik penelitian ya, dilakukan rangkuman ya. Kita lakukan rangkuman terhadap metode-metode dari orang-orang yang melakukan penelitian ya untuk menyelesaikan masalah kita. Selanjutnya baru kita temukan state of the art ya, penelitian yang terkait ya dengan penelitian kita yang memecahkan masalah yang sama dengan penelitian kita ya. Terus kemudian pada tahapan berikutnya ya kita lakukan perangkuman metode-metode yang ada ya. Nanti state of the art tersebut akan kita bandingkan ya ketika kita mulai mengerjakan di tahapan keempat ya, di bab 4 biasanya yang isinya berupa eksperimen, uji coba kita ya, ya agar bisa divalidasi ya dan mengatakan bahwa metode kita bagus ya. Kita harus lakukan validasi ya. Dengan cara apa? Ya dengan cara membandingkan ya dengan set of the art yang kita tulis di bab 2 ya. Biasanya seperti itu. Selanjutnya ya, metode yang kita maksud ya atau ide kita yang kita maksud tadi ya, yang kita usulkan tadi ya, biasanya ada di tahapan berikutnya ya. Kalau di sini di tahapan kelima. Kemudian menentukan metode yang diusulkan, terus kemudian kita lakukan apa? Evaluasi ya. Yang kita usulkan, terus kemudian kita evaluasi yang pada metode yang kita usulkan tersebut ya. Nah, langkah terakhir setelah kita usulkan metode dan setelah kita evaluasi ya, itu adalah dilakukan publikasi hasil penelitian kita ya. Biasanya publikasi kemana? Ke dalam paper di jurnal ya atau di skripsi atau tesis juga atau disertasi. Nah, berikutnya adalah penentuan bidang penelitian ya. Jadi yang mesti diingat adalah bahwa kita harus mengingat kembali mata kuliah yang sudah pernah diajarkan di perkuliahan atau kita terima di perkuliahan. Kebetulan ya yang kita bahas di sini adalah bidang penelitian di bidang disiplin ilmu computing adalah software engineering, data mining ya, image processing ya, computer vision ya, networking, human computer interaction ya, soft computing ya, information retrieval atau bisa juga information system. Ya, dari kesemuanya itu ya tentukan berdasarkan passion ya, berdasarkan kesukaan kita, berdasarkan keinginan kita. Jadi tidak bisa dipaksakan. Peneliti yang baik sebenarnya ya tidak akan mengubah bidang penelitian yang diambil. Ya misalnya saya ngambil software engineering, tiba-tiba saya ambil information system, tiba-tiba saya ngambil bidang yang lain. Nah itu nggak boleh. Ya, baiknya ya kita tetap konsisten dengan bidang yang kita inginkan sesuai dengan passion kita. Ya, karena itu apa? Karena akan membentuk core kompetensi dari kita sendiri ya, membentuk core kompetensi dan track publikasi ilmiah yang kita lakukan. Jadi contohnya di sini adalah saya memilih misalnya bidang information system. Oh, mungkin ada lagi yang lain adalah bisa jadi memilih software engineering ya. Silakan. Yang berikutnya adalah penentuan topik penelitian ya. Ada searching jadi yang berikutnya adalah topik penelitian. Kita bisa searching di Google ya, Google Scholar ya.
Terus kemudian ACM, IEEE Explore, ya, Science Direct. Caranya adalah, kata kuncinya adalah seperti ini, ya. Bisa dilihat pada layar bahwa Research Trends Challenge Topic on, nama bidangnya apa? Tadi software engineering atau information system atau data mining, ya. Ya, jadi itulah kata kuncinya, ya. Terus kemudian bidang tren tadi, ya, itu bisa kita lihat survei paper, ya. Kita bisa review tentang bidang-bidang passion yang ingin kita pilih tersebut, ya. Misalnya apa? Information system. Nah, jadi akhirnya apa? Saya tahu tren penelitian di bidang IS berdasarkan tadi pencarian yang kita lakukan, yang berdasarkan Google Scholar, berdasarkan Google, ya, berdasarkan jurnal ACM, berdasarkan IEEE Explore, berdasarkan Science Direct, ya. Yaitu apa? Data management, ya, data modeling and database design, decision support system applications, ya, decision support system design, ya, decision support system development and implementation, ya, export system applications, ya, export system design, ya. Terus kemudian ada IS strategic management, ya, dan business outcomes, ya. Dari beberapa paper survei itu bisa kita lihat, ya, ada beberapa, ya, yang ini dituliskan di layar. Nah, dari di atas tersebut kita bisa pilih. Jadi saya ingin mengambil topik penelitian yang mana, ya, seperti itu, ya. Saya ingin mengambil topik penelitian design support system development and implementation, ya, seperti itu. Nah, untuk software engineering research trends itu bisa kita lihat di layar, ya. Trennya itu apa, ya? Trend requirement engineering, ya. Ada software design, ada software construction sampai dengan systematic literature review, ya. Itu jumlah super papernya tuh macam-macam, ya. Yang paling tertinggi apa tuh di situ? Bisa kita lihat ada 13 requirement engineering, ya. Terus kemudian yang paling kecil itu ada di global software engineering dan software outsourcing, ya. Seperti itu. Jadi perlu apa? Dilakukan survei, ya. Survei paper. Kita lihat berapa banyak orang melakukan survei di bidang topik-topik riset berkaitan dengan software engineering. Nah, bisa kita lihat lagi untuk topik yang tren di tahun 2020, ya, software engineering research trends, ya. Ada artificial intelligence, assisted development. Terus kemudian ada artificial intelligence for applications, ya. Ada robotic process automation, ya. Ada progressive web applications, ya. Continuous integration, ya, delivery, ya. Terus kemudian ada virtual reality and augmented reality sampai dengan blockchain, ya. Di situ sudah terlihat bahwa itu adalah tren dari sumber OutSystem, ya. Saya ambil dari blog tersebut yang sudah dipost tahun 2020 bahwa itu adalah berkaitan dengan software engineering, ya, software development. Nah, bagaimana dengan information system research trends yang berikutnya di bidang sistem informasi? Nah, bisa kita lihat yang pertama itu adalah business intelligence, ya. Terus berikutnya ada software system, ya, arsitektur, application and tools, ya. Nah, yang berikutnya juga ada big data analytics, ya. Terus kemudian ada software and system modeling sampai dengan human computer interaction. Ini saya ambil dari sumbernya Springer, ya. Ya. Jadi itu adalah termasuk riset dari sistem informasi, ya. Nah, bila kita lihat kalau dibagi-bagi, ya, ternyata kalau kita ambil lagi secara topiknya desain super system itu banyak lagi pembagiannya, ya. Ada yang koneksi web integrasi, terus kemudian ada yang program semi struktur, ada yang untuk manajer pada level berbeda, ada untuk individu kelompok, ada untuk keputusan bergabung berlanjut, ya, ada mendukung integrasi desain pilihan, ya, sampai dengan akses data. Jadi pembagiannya juga secara detailnya itu kalau kita lihat, ya, untuk topiknya itu banyak sekali, ya. Nah, semua itu bisa kita tentukan, tapi secara topik umumnya bisa kita tentukan bahwa kita adalah memilih desain support system, ya. Dan semua itu bisa membahas mengenai bidang-bidang yang lain, ya. Terus kemudian bisa kita lihat dari kesemuanya itu desain support system bisa aja menggunakan metode atau algoritma yang berbeda-beda, ya. Bisa menggunakan AHP, bisa menggunakan SAW, bisa menggunakan TOPSIS, ya. Bisa menggunakan WP, ya. Bisa menggunakan C45, bisa menggunakan jaringan saraf tiruan, bisa menggunakan jaringan saraf tiruan backpropagation, ya, macam-macam, ya.
Nah, itu dari desain support system sendiri. Terus kemudian berikutnya adalah penentuan masalah penelitian. Kita searching di Google, ya, Google Scholar, ya, kemudian ScienDirect. Nah, kita cari kata kuncinya adalah survey review on nama topik, ya. Terus kemudian bisa aja kita cari juga berdasarkan kata kunci research problem challenge, ya, on nama topik. Nama topiknya apa? Nama topik penelitian kita. Tadi misalnya apa? DSS, ya. Terus apa lagi? Ya, kita cari aja ya berdasarkan yang kita inginkan. Nah, itu nanti ketemu, ya, ketemu berdasarkan kata kunci yang kita cari tadi, ya. Terus kemudian kalau bisa kejar sampai dapat semua technical paper, ya. Technical papernya kita dapat, ya. Kita dapat daftar referensinya, ada beberapa, ya. Terus kemudian dari puluhan, bisa juga ratusan, ya, bisa juga ribuan paper yang kita lakukan, itu kita lakukan scanning, ya. Kita lihat satu persatu, ya, kita baca satu persatu, ya. Terus kemudian kalau bisa, ya, pilih paper jurnal, ya, yang terindeks Scopus, ya, yang terindeks Web of Science, ya. Dulu isi Thomson, ya. Nah, bagaimana dengan tahunnya? Ya, kalau bisa 3 tahun terakhir. Jadi itu yang minimal, ya, terbaru, ya, 3 tahun terakhir. Jadi jangan cari paper yang tahunnya tahun yang lama, ya. Cari 3 tahun terakhir yang masih tren, ya, yang masih digunakan, ya, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah, ya, yang dilakukan saat kita proses scanning tadi adalah pilih paper jurnal yang terindeks Sinta 1, Sinta 2, dan minimal Sinta 3 yang memiliki indeks DOAJ, ya. Itu. Kenapa ini? Karena ini adalah jurnal nasional yang disarankan oleh pemerintah Indonesia, ya, oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, agar apa namanya jurnal-jurnal kita, ya, itu bisa terindeks dengan baik, ya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah petakan masalah penelitian yang ada di paper-paper kita itu, ya, kita petakan, ya. Ya, nanti akan diajarkan, ya, akan dikasih contoh, ya, bagaimana cara memetakan paper-paper kita tersebut, ya, di slide berikutnya, ya, dari penjelasan berikutnya. Nah, kemudian gunakan Mendeley untuk mempermudah pekerjaan kita. Nah, ini Mendeley adalah tools, ya, mungkin nanti akan diajarkan di pertemuan berikutnya, ya, bagaimana cara instalasi dan mengumpulkan paper-paper kita tersebut, ya, yang sudah kita download, yang sudah kita scanning, ya. Terus kemudian pilih salah satu atau dua masalah penelitian yang kita anggap menarik, ya, dan menantang, dan jadikan itu masalah penelitian kita. Nah, setelah itu kita lihat, ya, dari paper yang kita download, yang kita dapatkan, ya. Terus kemudian kita lakukan scanning, kita lihat satu atau dua permasalahan penelitian. Ternyata, oh, saya senang nih dan sesuai dengan yang ada di lingkungan tempat kita, ya. Kemudian sesuai dengan passion kita, terus kemudian bisa kita anggap itu adalah masalah dari penelitian kita. Untuk slide berikutnya mungkin contoh tersebut bisa kita lihat di sini, ya. Jurnal internasional dan nasional terindeks, ya. Ini dia. Mungkin bisa terlihat juga di situ ada URL, ya, URL dari website yang akan kita cari. Yang pertama adalah Sinta, ya. Ini websitenya di Sinta Indonesia, ya. Sebaiknya kita mencari jurnal-jurnal yang terindeks Sinta 1, Sinta 2, dan Sinta 3. Walaupun di situ ada sampai Sinta 6, ya. Nah, jadi kita bisa saja untuk misalnya mau mensubmit di Sinta 1 atau mencari jurnal di Sinta 1, tinggal klik aja. Itu yang tombol hijau, ya. Berarti ini adalah jurnal terindeks Sinta 1. Untuk yang ini Sinta 2, yang ini Sinta 3, ya. Dan kemudian nanti akan keluar, ya, nama-nama jurnalnya. Nah, di situ kita klik dan akan keluar paper-paper, ya, yang telah disubmit di jurnal tersebut. Nah, kemudian baru kita bisa cari paper-paper yang kita inginkan sesuai dengan topik penelitian kita. Nah, ini juga sama, ya. Untuk jurnal internasional, ya, itu kita bisa cari di schemagojr.com. Nah, ini akan keluar nih, ya. Untuk mencari subjek area, topik-topik area penelitian kita bisa klik all subject area, ya, sesuai dengan keinginan kita. Terus kemudian kategorinya juga bisa kita cari. Terus kemudian country-nya, ya, negaranya, region-nya, ya, bisa kita cari,
ya. Terus kemudian tipenya, terus kemudian tahunnya, ya. Bisa kita cari ya di Skimago JR. Nah, ini cara mencari atau cek jurnal internasional dan nasional terindeks. Nah, kalau bisa jumlah literatur ya, jumlah literatur yang harus kita baca itu ada sebanyak, kalau S1 itu disarankan minimal tuh 20 ya, sampai 70 paper itu harus dibaca ya. Untuk S2 itu 70 sampai 200 paper, S3 itu 200 sampai 700 paper. Bagaimana dengan jenis literatur ilmiah ya? Yang pertama adalah kalau bisa itu paper dahulukan dari jurnal ya. Kita dapatkan dari jurnal, kita cari di jurnal ya. Jadi papernya dari jurnal ya. Terus kemudian yang kedua, papernya itu dari book chapter. Terus kemudian yang ketiga, papernya itu dari conference ya. Jadi untuk paper conference itu malah yang ketiga. Jadi usahakan dari jurnal dahulu ya. Setelah itu baru yang keempat dari skripsi ya, dari tesis dan dari disertasi ya. Terus kemudian yang kelima adalah laporan ya, berupa laporan atau report yang dari organisasi terpercaya. Nah, itu yang bisa kita jadikan literatur ilmiah. Nah, kemudian apa itu organisasi terpercayanya? Bisa kita lihat dari laporan-laporan WHO, UNESCO, ya, Bank Indonesia dan sebagainya. Nah, baru yang berikutnya yang terakhir adalah kita cari dari buku-buku, dari e-book dan sebagainya sebagai literatur ilmiah. Nah, ini dia aplikasi Mendeley ya. Ini contohnya dari aplikasi Mendeley. Setelah kita download dan sebagainya, terus kemudian kita lakukan scanning, ya kita baca, terus kemudian kita ketemukan permasalahannya, baru kita kumpulkan ya, kita kumpulkan paper-paper tersebut ke dalam aplikasi Mendeley. Ya, ini akan diajarkan pada pertemuan berikutnya. Berikutnya adalah kita bahas mengenai manfaat literatur review, yaitu memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. Ya, ada textbooks ya atau buku ya. Terus kemudian mengetahui hasil penelitian yang berhubungan ya yang sudah pernah dilaksanakan. Jadi manfaat literatur review adalah mengetahui hasil penelitian yang berhubungan ya yang sudah pernah dilaksanakan ya atau related research ya. Terus kemudian berikutnya manfaat dari literatur review adalah mengetahui perkembangan ilmu pada bidang yang kita pilih ya atau state of the art. Ya, ini dari manfaat penelitian literatur review. Berikutnya adalah bagaimana kita menyusun riset problem dan landasan ya, landasan literatur. Nah, biasanya dari masalah penelitian yang akan kita lakukan itu bisa kita buat seperti ini ya. Kita buat tabel seperti ini ya. Terus kemudian kita tuliskan masalah penelitian kita. Misalnya seperti ini ya, dataset pada prediksi cacat software berdimensi tinggi ya, memiliki atribut yang bersifat noisy. Nah, atribut yang bersifat noisy ini ya kita beri tanda ya. Terus kemudian dan kelasnya bersifat tidak seimbang. Kita kasih tanda lagi ya, kelasnya tidak seimbang. Terus kemudian menyebabkan penurunan akurasi ya pada cacat prediksi software. Nah, seperti ini ya. Kemudian ya dari permasalahan ini ya, dua permasalahan ini kita cari landasan literaturnya ya, yang sama ya, yang serupa ya. Yang sama, yang serupa ya dengan riset topik kita ya, riset bidang riset kita ya. Seperti ini ya, the art, noise, data point ya, in the software defect. Noise data dapat dari siapa? Penulis sebelumnya ya, seperti ini. Terus kemudian kita dapatkan lagi dari penulis paper irrelevant and redundant attribute ya, berkenaan dengan atribut. Kemudian kita dapat lagi yang berkaitan dengan masalah penelitian kita, yaitu dataset contains noisy attribute ya. Terus berikutnya software defect dataset have an imbalance nature ya. Terus kemudian ini yang tidak seimbang ya, ini yang tidak seimbang. Nah, jadi yang biru ini kita cari paper yang berkaitan dengan masalah penelitian kita kedua ini ya. Terus kemudian ini juga imbalance ya. Terus kemudian ada high imbalance ya. Yang masing-masing paper ini ya, ini sebagai landasan literatur penelitian kita ya, bahwa orang lain pun ya itu serupa dengan permasalahan yang akan kita teliti. Seperti itu ya. Nah, terus kemudian berikutnya itu dilakukan perangkuman metode yang ada. Pahami semua paper penelitian yang tujuannya adalah memecahkan masalah yang sama dengan yang kita pilih. Ya. Terus kemudian pahami
metode ya algoritma terkini yang mereka gunakan untuk memecahkan masalah penelitian mereka. Nah, ini yang disebut apa? State of the art method ya. Nah, berikutnya adalah dalam bidang computing ya, metode biasanya berupa algoritma yang sistematis, logis, dan matematis ya untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini contohnya ya. Ya, ini ada framework menurut Mengis ya dalam papernya Mengis. Terus kemudian ada framework Lessman ya. Terus kemudian ada framework Song ya pada tahun 2011. Dari ketiga framework ini ya, mereka punya masing-masing ya, punya masing-masing gambar, punya masing-masing framework ya. Terus kemudian kalau bisa kita buatkan tabel ya, kita buatkan tabel ya. Misalnya seperti ini framework menurut siapa? Mengis ya. Terus kemudian datasetnya apa yang mereka gunakan? Apa yang Mengis gunakan? Ini NASA MDP ya. Terus kemudian data prosesornya apa? Log filtering ya. Terus kemudian apa fitur yang digunakan? Infogain ya. Terus kemudian apa classifiernya? Ya, ada 3 algoritma ya. Terus kemudian parameternya apa? Ya, terus kemudian metode validasinya apa yang digunakan? Ya, vote ya, validation ya, tenfold validation ya. Terus kemudian evaluasinya apa? Pakai ROC ya, seperti itu. Ya, jadi kalau bisa ketika kita mendapatkan sebuah paper itu kita rangkum ya, kita buatkan tabel seperti ini ya. Ya, biar kita tahu oh bahwa Mengis ini itu menggunakan dataset ini ya, terus kemudian sampai dengan evaluasinya ini. Nah, ini bisa kita lihat dan kita bisa lakukan hal yang sama atau mungkin bisa kita lakukan hal yang berbeda. Ini tujuannya adalah melihat dahulu ya apa yang dalam paper tersebut dilakukan ya. Nah, berikutnya adalah sama ya, menurut Lessman tahun 2008 ya, dilakukan hal yang sama ya, kita petakan seperti ini. Kita petakan ya dari mulai framework sampai dengan metode evaluasinya. Oh, ternyata validasi dan metode validasinya sama ya. Nah, kita lihat dengan sebelumnya. Parameternya belum ada ya, terus kemudian learning-nya belum ada. Nah, di sini malah di framework Lessman data prosesornya tidak ada. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lihat ya. Kita lihat. Nah, untuk Song sendiri ya, ini hampir serupa dengan metodenya Mengis tadi ya, frameworknya Mengis, bahwa ada dataset yang sama, terus kemudian menggunakan log filtering yang sama, mungkin feature selection yang berbeda, terus kemudian klasifikasinya menggunakan 3 algoritma yang sama ya. Terus kemudian validasinya dan evaluasinya itu sama. Dari ketiga tersebut, ya kita ambil kesimpulan. Kita lihat ketiga-tiganya kita jadikan satu, kita lihat apa yang berbeda di antara ketiga ini. Dari ketiga ini bisa saja ya kita lihat, kita analisis, kemudian kita lihat ya setelah kita petakan ternyata learning-nya belum ada ya. Mereka itu belum ada learning. Nah, ini bisa kita tambahkan. Nah, atau juga bisa kita bedakan di fitur selectors ya. Yang keduanya ini berbeda, dari Lessman sendiri tidak menggunakan fitur selector ya. Nah, untuk fitur selektornya Mengis itu menggunakan Infogain. Untuk Song sendiri menggunakan FS dan BE. Nah, untuk kita sendiri ya contohnya Propose Framework, kita bisa gunakan PSO dan Genetic Algorithm ya. Terus meta learning-nya bisa kita tambahkan bagging ya. Dari classifier-nya ya, untuk Mengis itu menggunakan 3 algoritma ya, Lessman menggunakan 22 algoritma ya, Song itu menggunakan 3 algoritma. Nah, kita sendiri bisa menggunakan 10 algoritma. Nah, terus kemudian parameter selektornya mereka ini ketiga-tiganya belum ada ya, mereka tidak menggunakan parameter ya. Terus kemudian berikutnya adalah validasi dan evaluasi, bisa saja kita menggunakan hal yang sama. Tapi di sini ada 4 perbedaan, yaitu PSO dan genetic algorithm ya, algoritma, terus kemudian bagging dan 10 algoritma ya, dan menggunakan parameter selektornya adalah genetic algoritma. Seperti itu. Jadi apa? Jadi dari ketiganya ini framework kita ya, framework yang diusulkan itu sudah berbeda. Nah, itu untuk mencari perbedaan. Makanya ya setelah kita mendapatkan paper, setelah kita unduh terus sesuai dengan
keinginan kita, ya setelah kita lakukan scanning, kita baca, ya kita petakan seperti ini. Nah, kita lihat apa yang ingin kita cari perbedaannya, yaitu di beberapa bagian yang telah kita petakan tadi, yaitu di feature selector, ya meta learning, ya classifier dan parameter selectors. Seperti itu ya. Jadi cara untuk membedakan penelitian kita dengan penelitian orang lain, atau kita lakukan perbandingan penelitian kita dengan penelitian orang lain. Nah, ada lagi yang seperti ini bentuknya, ya bisa-bisa saja ya. Ini menggunakan mind map ya, seperti ini. Nah, misalnya penelitian pengenalan wajah. Nah, penelitian pengenalan wajah itu terdiri dari global approach ya, pendekatan global, local approach ya, pendekatan lokal, dan hybrid approach ya, pendekatan gabungan ya antara global dan lokal. Di antara global ini dibagi lagi ya menjadi linear teknik ya, non linear teknik ya. Di sini bahwa penelitian terdahulu ya untuk linear teknik itu terdiri dari macam-macam di sini ya. Tahunnya oleh siapa, terus kemudian metodenya. Ini tahunnya dilakukan oleh siapa dan metodenya ya, dan seterusnya sampai non linear teknik ya. Terus untuk local approach ya, ini ada interest point base dan local approach base ya. Itu mungkin banyak juga ya untuk penelitian-penelitian yang lainnya. Tapi untuk penelitian kita ini khusus pada bagian hybrid approach ya, bagian penggabungan antara global dan local approach ya. Jadi gabungan antara global dan lokal ya. Dan di sini ada penelitian terdahulunya yaitu Kisor ya tahun 2014 dengan metode DWT, PCA, KNN ya. Begitu juga dengan Winarno tahun 2014. Nah, bagaimana dengan penelitian kita? Penelitian kita ya tahun 2017 dari hasil scanning paper-paper yang telah kita buat ya menurut hybrid seperti ini, kita bisa lihat ya ada perbedaan bahwa kita bisa menggunakan penelitiannya Winarno menggunakan 3 level, terus kemudian sama PCA-nya juga menggunakan PCA. Nah, namun ada perbedaan bahwa Winarno menggunakan Mahalanobis ya, yang lain belum ada, terus kemudian kita menggunakan KNN. Nah, terus kemudian ada juga penelitian dari KAN juga menggunakan KNN, tapi dari penelitian KAN menggunakan PSO. Nah, perbedaan dari yang lain, ini kita bisa tambahkan apa? Optimize ya, prioritas KD3. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya apa? Ada sedikit perbedaan ya, ada perbedaan ya, walaupun tidak banyak ya, tapi kita bisa lakukan perbedaan dengan cara scanning tadi ya. Seperti yang dilakukan sebelumnya. Ini sama aja, tapi ini bentuknya dalam bentuk mind map ya, penggambarannya. Hanya penggambaran saja. Oke, untuk berikutnya adalah kalau kita menulis sebuah skripsi ya tentunya atau tesis atau disertasi itu ada latar belakang ya. Di bab pertama itu ada latar belakang, ada pendahuluan, latar belakang. Nah, di mana latar belakang itu dibagi menjadi objek penelitian ya, terus kemudian metode yang ada, terus kelebihan dan kelemahan metode yang ada, masalah pada metode yang kita pilih ya, terus kemudian solusi perbaikan metode dan rangkuman tujuan penelitian. Kita lihat contohnya. Di sini adalah contohnya berupa prediksi produksi padi dengan menggunakan support vector mesin ya, berbasis particle swarm optimization ya. Nah, bisa kita lihat ya, pada latar belakang masalah ini itu ada pertanyaan mengapa padi. Jadi padi adalah ya komoditas yang penting di Cina karena tingkat produksinya tinggi ya, menurut data FAO ya tahun 2009. Pernyataan yang tadi mengapa padi ya. Nah, terus kemudian produksi padi perlu diprediksi dengan akurat, karena hasil prediksi yang akurat sangat penting untuk membuat kebijakan nasional. Nah, yang kedua, mengapa prediksi produksi padi? Pertanyaan-pertanyaan ini jadi apa? Jadi objek penelitian. Ini yang pertama, ya, latar belakang. Jadi untuk menyusun latar belakang, pertama adalah objek penelitiannya harus jelas, ya, objek penelitian. Seperti itu. Ada objek penelitiannya, ya. Mengapa padi, ya, terus mengapa prediksi produksi padi. Nah, seperti itu. Terus kemudian metode prediksi ya dalam rentet waktu seperti support vector machine ya. Terus kemudian neural network ya, terus kemudian gray model. Ya, ini semua berdasarkan paper yang kita baca. Ya, berdasarkan Yongseng, terus kemudian berdasarkan Seng ya, berdasarkan Wu. Nah,
diusulkan oleh banyak penelitian. Ya, seperti ini ya, kita ambil dari UV menyatakan seperti itu untuk prediksi produksi padi. Nah, paper ini itu berkaitan dengan apa? Prediksi produksi padi yang kita cari sesuai dengan judul kita ya, prediksi produksi padi. Nah, ya terus kemudian metode-metode tersebut juga mendukung dari judul kita ya, dari topik yang akan kita pilih ya, prediksi produksi padi ya ini. Ya, metode-metode yang ada. Nah, jadi untuk menyusun latar belakang itu pertama adalah objek penelitian dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Terus kemudian yang kedua adalah metode-metode yang ada. Ya, ini urutannya ya, metode-metode yang ada. Seperti itu. Berikutnya, neural network memiliki kelebihan pada prediksi nonlinear. Ya, kuat di parallel processing dan kemampuan untuk mentoleransi kesalahan, tapi memiliki kelemahan pada perlunya data training yang besar. Ya, terus kemudian overfitting, lambatnya konvergensi dan sifatnya yang lokal optimum. Ini menurut Rosario. Kita baca lagi papernya, ya berkaitan dengan neural network ya. Nah, GM ini katanya mempunyai kelebihan yang tinggi dari akurasi prediksinya. Nah, walaupun datanya sedikit. Nah, akan tetapi GM memiliki kelemahan pada prediksi data yang sifatnya naik turun atau fluktuatif ya. Seperti pada data produksi padi. Nah, ini menurut Wu. Kita baca lagi papernya. Oh, ternyata dari beberapa paper kita coba cari yang lebih bagus yang mana nih metodenya. Ya, ada NN, ada GM. Nah, terus kemudian kita nanti bisa tentukan yang mana yang baik untuk penelitian kita, seperti itu. Nah, ini untuk langkah yang ketiga ya, yaitu kelebihan dan kelemahan metode yang ada. Nah, berikutnya SPM dapat memecahkan masalah NN dan GM, neural network dan GM, yaitu overfitting, lambatnya konvergensi, dan sedikitnya data training. Ini menurut FAPMIP. Kita baca lagi ya. Ternyata ada masalah pada metode yang kita pilih. Nah, seperti itu ya. Yang mana ini tepat untuk karakteristik data produksi padi pada penelitian ya. Mengapa support vector machine? Berarti kenapa kita harus memilih support vector mesin? Nah, seperti itu. Tetapi SVM memiliki kelemahan pada sulitnya pemilihan parameter ya yang optimal. Ini menurut Cosman 2008. Jadi langkah berikutnya adalah ya masalah pada metode yang kita pilih. Kira-kira apa masalahnya? Nah, seperti itu. Nah, dari masalah metode yang kita pilih, kita cari lagi ya metode yang lain. Particle swarm optimization ya adalah metode optimasi yang terbukti efektif digunakan untuk memecahkan masalah optimasi ya multidimensi dan multiparameter pada pembelajaran ya machine learning seperti NN, SVM dan classifier lain. Ini menurut Bridge ya. Ini di tahun berikutnya ya yang lebih baru lagi. Nah, artinya apa? Berarti pertanyaan berikutnya adalah mengapa kita harus pilih PSO seperti itu. Nah, ternyata PSO ini adalah solusi perbaikan metode. Nah, yang kita pilih ya. Solusi perbaikan metode yang kita pilih. Dari metode yang kita pilih tadi ya ternyata masih punya kelemahan ya. Ya, tapi secara pemilihan parameter dia optimal. Ya, seperti itu ya. Jadi bisa bisa saja ya kita gabungkan metode tersebut dari kelemahan tadi ya terus kemudian kita cari solusi perbaikan metode yang kita pilih tadi yang menggunakan PSO ya. Ya, akhirnya apa? Pada penelitian ini PSO akan diterapkan untuk pemilihan parameter SVM ya yang sesuai dan optimal sehingga hasil prediksi bisa lebih akurat ya. Nah, ini seperti ini. Jadi yang keenam adalah rangkuman tujuan penelitian. Nah, ini untuk membuat sebuah latar belakang ya. Nah, kemudian ada masalah penelitian. Nah, masalah penelitian ini ya bisa kita katakan sebagai apa? Problem statement atau research problem ya. Bisa dikatakan bahwa SPM adalah algoritma yang memiliki performa sangat baik ya untuk prediksi rentet waktu karena dapat memecahkan masalah overfitting, lambatnya konvergensi dan sedikitnya data training ya. Tetapi SVM memiliki kelemahan pada sulitnya pemilihan parameter yang optimal karena harus dilakukan secara trial dan error ya sehingga menyebabkan tingkat akurasi prediksi menjadi rendah. Nah, ini merupakan problem statement ya pernyataan masalah ya atau masalah penelitian seperti itu. Bisa kita buat ya pertanyaan-pertanyaan penelitian atau research question. Seberapa tinggi akurasi metode SVM apabila PSO diterapkan pada proses pemilihan parameter yang optimal ya. Terus berikutnya
bisa saja ada alternatif pertanyaan lain ya yang bisa digunakan, yaitu bagaimana meningkatkan akurasi SVM apabila PSO diterapkan pada proses pemilihan parameter yang optimal. Nah, untuk berikutnya ya, pertanyaan berikutnya, alternatif berikutnya adalah bagaimana pengaruh penerapan PSO pada pemilihan parameter yang optimal pada akurasi metode SVM. Seperti itu. Ya, jadi nggak bisa saja dibuat pertanyaan penelitian atau research question. Berikutnya ya, pada latar belakang penelitian. Yang ketiga adalah tujuan penelitian atau riset objektif. Menerapkan PSO untuk pemilihan parameter ya yang optimal pada SVM. Jadi tujuannya adalah menerapkan PSO untuk pemilihan parameter yang optimal pada SVM sehingga dapat meningkatkan akurasi hasil prediksi. Itu tujuan penelitian. Nah, berikutnya adalah manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian itu memberikan kontribusi kepada masyarakat ya khususnya pada para petani di desa untuk meningkatkan hasil produksi padi. Jadi latar belakang penelitian itu bisa saja jadi susunannya. Yang penting tadi bisa kita ketahui bahwa latar belakangnya kita buat itu berdasarkan seperti ini ya, langkah-langkah ini, ke-6 langkah ini. Terus kemudian setelah dilakukan seperti itu, ya masalah penelitiannya ya bisa kita lihat berdasarkan apa? Problem statement atau research problem, ya. Terus kemudian kita buat pertanyaan-pertanyaan ya, penelitian ya, untuk mencari masalah penelitian. Bisa saja seperti ini, terus kemudian baru selanjutnya ya, di bab 1 itu berisi tujuan penelitian. Setelah latar belakang penelitian, masalah penelitian, terus kemudian ada tujuan penelitian ya. Inilah tujuan penelitiannya, yaitu menerapkan PSO untuk pemilihan parameter yang optimal pada SVM sehingga dapat meningkatkan akurasi hasil prediksi. Nah, terus kemudian yang keempat, manfaat penelitian, yaitu memberikan kontribusi pada masyarakat. Pada slide berikutnya ini adalah kiat memilih topik penelitian. Nah, sebaiknya ketika kita memilih topik penelitian, itu bukan karena pekerjaan kita yang sekarang ini, tapi ya memang karena topiknya menarik. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa jangan ada paksaan, emang itu passion, ya kita tertarik ya, kita senang untuk melakukannya, untuk melakukan penelitian. Dan secara penelitian dapat kita lakukan ya, yang memang possible, bukan impossible. Jadi lakukanlah penelitian yang benar-benar bisa kita lakukan, seperti itu. Nah, yang kedua adalah kiat memilih topik penelitian, usahakan cari penelitian yang membuat kita bisa konsentrasi penuh ya ke method improvement atau pengembangan metode ya. Jadi kita nggak perlu pontang-panting ya menjelaskan tentang objek organisasi. Terus kita mencari dataset, terus kita mencari survei, ya, terus kita mencari orang-orang yang kita tidak tahu, ya, seperti itu ya. Yang berikutnya adalah kiat memilih topik penelitian adalah pilih topik yang datasetnya sudah tersedia secara publik, ya. Jadi kita tidak perlu repot untuk mencari dataset, ya, untuk eksperimen yang kita lakukan. Ya, jadi datasetnya kalau bisa sudah ada ya di internet. Ya, seperti itu. Nah, untuk berikutnya ya, kiat memilih topik penelitian, pilih topik yang mudah secara pengukuran penelitian ya. Terus kemudian bila memungkinkan, pengukurannya cukup dengan komputer aja. Ya, jangan sampai melibatkan orang lain ya, manusia ya, organisasi sebagai objek. Jangan sampai melibatkan organisasi dan manusia sebagai objek. Yang akhirnya kita kesulitan ya, apakah yang kita berikan itu ya, survei yang kita berikan itu sesuai atau tidak, diisi secara objektif atau tidak. Nah, kan kita tidak tahu ya, seperti itu ya. Selanjutnya adalah kiat memilih topik penelitian. Pilihlah topik yang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas kita, ya, sesuai dengan kemampuan kita, dengan yang kita inginkan, yang kita sukai ya, dan sesuai dengan kemampuan kita, ya, sesuai dengan kemampuan laptop kita. Jadi jangan dipaksa untuk memilih topik penelitian. Nah, ini untuk mendapatkan paper-paper ya secara online, kita bisa daftar juga melalui Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, itu data-data yang bisa dilihat, kemudian kita di-download, terus kemudian daftar dahulu, ya bisa menghubungi call center yang ada pada layar. Nah, berikutnya ini adalah daftar e-jurnal dikti. Nah, ini ada link ya, ada URL yang bisa kita ketik, kemudian kita cari ke dalam request, ya infotrack, ya fscope. Ini disediakan oleh Dikti.
Nah, ini adalah daftar website Jurnal Ilmiah Teknik Informatika. Anda bisa klik ya, kemudian nanti di dalamnya ada paper-paper ya, kemudian bisa di-download. Ini juga ada dari UIN Jakarta, ada Unsrat, ada UAD, ada Maranatha, ada MDP, ada Undip, ada UIN ya. Terus kemudian ada WISU, kemudian ada II ya, terus kemudian ada Unida, ya, Universitas Brawijaya, ada UGM, ada UMS. Nah, ini untuk teknik informatika. Silakan saja dicari paper-papernya berkaitan dengan bidang dan topik penelitian kita. Nah, ini untuk jurnal ilmiah sistem informasi dan teknologi. Ada jurnal UNEDU, ada Teknosi, ada Jutisi Maranatha, ada USM, ada UNES, Undip, UI, ada UPI, ada UNMER, ada UMM. Ya, silakan saja diklik, terus kemudian dicari topik-topik yang sesuai dengan yang ingin kita lakukan. Ini juga yang sama ya, sistem informasi dan teknologi. Ada Kogito, Unclub, ada Winsuska, ada UMJ, ada UMPO, ada ISTEK, ya, UI, ada Wisida, ada UAD, ada UMB. Ya, jadi ini adalah daftar-daftar website Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Teknologi dan Software Engineering yang bisa kita download, topik-topik penelitian yang berdasarkan passion yang kita inginkan. Mungkin itu saja ya pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.